Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berkata kepada para murid dan Mai. Tan Yun mengangguk puas, dia melihat sekeliling 120 orang dan berkata, tugas penting untuk melindungi pintu yang tertutup akan diserahkan kepada kalian, selanjutnya, saya akan pergi sebentar, ucap dari Tan Yun. Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun, dan mulutnya sedikit terbuka. Ketika dia hendak berbicara, Luo Fan mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Saudara Tan, kemana kamu akan pergi? Aku takut terjadi apa-apa, jadi kamu harus tinggal bersama kami, ucap dari Luo Fan. Semua murid setuju, berharap Tan Yun akan tinggal. Terima kasih atas perhatianmu. Sudut mulut Tan Yun sedikit terbalik, dan cahaya dingin di matanya yang berbintang penuh dengan rasa dingin, dan dia berkata dengan keras, sekarang kita dibagi menjadi dua kelompok. Kamu tetap di sini dalam pengasingan. Ketika ada beberapa murid yang tersisa dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, aku akan kembali dan mengumpulkan semua orang untuk pergi ke Jurang Dewa Pemakaman untuk menjelajahi harta bersama, ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan rasa terima kasih mereka kepada Tan Yun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tan Yun, Sister Meng Yi, aku ingin menemanimu juga, kalau tidak aku tidak akan mengkhawatirkanmu, ucap dari Zhong Wuxi. Yao Liying muncul di depan Tan Yun dalam sekejap, dan berkata dengan ekspresi khawatir. Bodoh kecil, jangan khawatir, naga guntur angin bukan lawan yang besar. Meng Yi dan Zian dilindungi oleh pria besar, jadi tidak apa-apa, ucap dari Tan Yun meletakkan tangannya di bahu Zhong Wuxi Xiao dan berkata dengan lembut. Selain itu, kamu hanya pada tingkat ke-9 dari Fatal Soul Realm. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, Anda harus patuh dan meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, dan berlatih latihan yang saya berikan kepada Anda, ucap dari Tan Yun. Baiklah kalau begitu, ucap dari Zhong Wu Xiao mengerutkan bibirnya dan mengangkat kepalanya. Sepasang tangan indah mengatur jubah Tan Yun sambil menasihati, kamu dan sistermu dan Sister Zian harus memperhatikan keselamatan, saya akan menunggu kalian kembali ke sini, ucap dari Xiao. Lalu setelah itu, Tan Yun melompat ke belakang dari singa naga emas bersama-sama. Kakak Tan, kakak ipar, hati-hati sepanjang jalan, kami akan menunggu kalian kembali, ucap dari murid-murid dan Mai serempak. Iya, Tan Yun menjawab, dan memerintahkan pria besar, pergi. Aum, singa naga emas mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari hutan, tergantung di langit biru. Kakak ipar, area percobaan berjarak 10 juta mil, bagaimana kita bisa menemukannya, ucap dari Sue Zian dengan tangan di pinggangnya. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mu Meng Yi berkata sambil berpikir, Tan Yun, kamu seharusnya ingin pergi ke pintu masuk Jurang Dewa Pemakaman dan menunggu kelinci, ucap dari Mu Meng Yi. Mereka yang mengenalku dari orang-orang di Istana Jiwa Abadi dan Sekte Keabadian Abadi semuanya ingin membunuh kita. Masa percobaan di Tanah Keabadian hanya 1 tahun. Dari sudut pandang musuh dan bahkan kita, karena masa percobaan terlalu singkat, setiap orang hanya memiliki 2 pilihan. Saya menilai bahwa murid Sekte Abadi-Abadi dan murid Istana Jiwa Abadi kebanyakan orang tidak akan memilih untuk mundur dan melewatkan kesempatan untuk memasuki God Burying Abyss untuk menjelajahi harta karun. Selanjutnya, semakin tinggi ranah, semakin kuat serangan kekuatan penghancur setelah memasuki God Burying Abyss. Karena itu, saya pikir musuh akan memilih opsi kedua. Opsi ini adalah mengirim seseorang untuk menjaga pintu masuk ke God Burying Abyss, menunggu pekerjaannya, mencegat murid-murid sekte kami yang ingin memasuki perburuan harta karun, dan di saat yang sama, berburu dan membunuh murid dari sekte kami di area percobaan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Mu Meng Yi sedikit mengangguk dan setuju. Tan Yun berkata sambil mencibir, sekarang kita sebaiknya pergi langsung ke pintu masuk ke Jurang Dewa Pemakaman, pertama-tama pimpin musuh yang tersembunyi dan bunuh mereka semua, lalu mari kita jaga pintu masuknya. Murid Sekte Abadi-Abadi,
murid Istana Jiwa Abadi, tidak mungkin menghabiskan waktu 1 tahun. Mereka semua digunakan untuk mencari dan membunuh murid-murid kita. Jika mereka mencari dan membunuh untuk waktu yang lama tanpa hasil, mereka pasti akan pergi ke Burial God Abyss untuk mencari harta karun. Pada saat itu, kita akan membunuh sebanyak yang kita bisa, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan, Mu Mengyi dan Sue Zian mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka. Tan Yun menyingkirkan singa naga emas untuk mencegahnya mengejutkan ular itu. Mereka bertiga menginjak pedang terbang dan terbang menuju pintu masuk ke jurang pemakaman dewa. Pada saat yang sama, di sisi barat pintu masuk ke God Burial Abyss, di lembah yang indah dan tenang sejauh 150.000 mil, itu dijaga ketat. 50 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi berhenti. 100 orang tersebar jauh di lembah, menjaga sebuah gua di lembah. Pada saat ini, di sisi kiri di luar gua, menjaga 3 murid perempuan dari Sekte Abadi-Abadi. Jika Tan Yun ada di sini, dia pasti akan mengenali ketiga gadis itu. Karena larut malam menjelang persidangan, Ru Yanchen membawa 9 orang dari sekte dalam dan pergi ke Gunung Abadi dengan energi spiritual yang tipis, mempermalukan dan mengancam Tan Yun. 3 gadis itu di antara 9 orang yang dibawa Ru Yanchen adalah 3 wanita cantik yang menjaga kediaman gua saat ini. Ketiga gadis itu adalah Pan Hanxing, Li Miaoxin, dan Guo Biyun. Di antara murid-murid dalam dari Sekte Abadi-Abadi, Pan Hanxing berada di peringkat kedua dalam kekuatan, Li Miaoxin peringkat ketiga dan Guo Biyun peringkat ketujuh. Di sisi kanan luar gua, berdiri 2 pasangan Tao dari Istana Jiwa Abadi, yaitu, Zhao Xiguang dan Liu dan Wen Cao Xiong dan Jiang Rou. Mereka berempat termasuk di antara 10 kekuatan teratas di sekte dalam Istana Jiwa Abadi. Pada saat ini, di dalam gua, Nangong Yukin dan Ru Yanchen sedang berkomunikasi. Yukin, aku baru saja mengajukan lamaranku. Sebelum Ru Yanchen selesai, dia disela oleh Nangong Yukin, Tuan Muda Ruyan, orang suci ini akan mengatakannya lagi, jangan panggil aku dengan namaku, ucap dari Nangong Yukin. Ah, hehehehe, baiklah, baiklah, ucap dari Ru Yanchen tersenyum canggung, tetapi dia berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Huff, jalang busuk, kamu masih mengabaikan Tuan Muda ini. Ketika persidangan selesai, ayahku akan pergi ke Istana Jiwa Abadi dan Nangong Seng Cao akan menerima lamaranku. Setelah Tuan Muda ini menikahimu, perlahan-lahan aku akan mencicipimu dan melatihmu, sehingga kamu bisa menjadi wanita yang bisa disalahgunakan Tuan Muda ini sesuka hati. Hahaha, tunggu aku, gumam dari Ru Yanchen di dalam hatinya. Desakan untuk memperbaiki hukum, mengepalkan tinjunya ke arah Nangong Yukin, dan berkata dengan sopan, gadis suci, saya tidak tahu apa yang saya sarankan sekarang, bagaimana menurut Anda, ucap dari Ru Yanchen. Sebelum persidangan dimulai, penguasa Istana Jiwa Abadi, yaitu Zhu Geyu, dan ketua sekte dari Sekte Abadi-Abadi yaitu Ru Yan Wuji, setuju bahwa selama persidangan, para murid dari sekte pertama dan istana pertama akan bergandengan tangan untuk membunuh murid percobaan Huang Fu Shengzong. Jadi, sebelum persidangan dimulai, Nangong Yukin dan Ru Yanchen memutuskan untuk bertemu di lembah ini. Pada saat ini di lembah, hanya ada lebih dari 100 orang, 1.900 orang lainnya dari Sekte Abadi-Abadi, dan lebih dari 2.900 orang dari Istana Jiwa Abadi. Orang yang lewat pertama terdiri dari Yuan Silang, yang menempati peringkat kedua di Sekte dalam Istana Jiwa Abadi, Jia Kuang, yang berada di peringkat ketiga, dan Qingyang Jiangqiu yang menempati peringkat pertama di Sekte dalam dari Sekte Abadi-Abadi. Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi. Orang yang telah bersiap menyergap di pintu masuk neraka penguburan dewa 3 hari yang lalu, menunggu para murid Huang Fu Shengzong untuk memasukkan diri mereka ke dalam perangkap. Di sisi lain, lebih dari 4.000 orang dari Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi berada dalam kelompok di area percobaan, mencari dan membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong. Baru saja, Ru Yanchen menyarankan agar dia dan Nangong Yukin pergi ke jurang para dewa yang terkubur untuk mencari harta karun. Tentu saja, Ru Yanchen sudah menyiapkan pil obat yang tidak berwarna dan tidak berbau,
hanya menunggu Nangong Yukin mengambil umpannya. Menurutnya, jika dia bisa menaklukkan Nangong Yukin sebelum melamar, lamaran pernikahan akan jauh lebih lancar. Pada saat ini, Nangong Yukin tampak sedikit linglung dan menolak, "Maaf, saya sedikit lelah sekarang, dan saya tidak ingin pergi kemanapun, silakan kembali," ucap dari Nangong Yukin. Ruyan Chen kesal, tetapi wajahnya lembut dan khawatir, karena gadis itu tidak enak badan, maka tuan muda tidak akan repot, dan akan datang berkunjung di lain hari, ucap dari Ruyan Chen. Setelah mengatakan ini, Ruyan Chen tersenyum dan berbalik dan berjalan keluar gua, menuju gua di sisi lain lembah. 3 keindahan pintu bagian dalam sekte abadi-abadi yang menjaga di luar gua, Pan Hanxing, Li Miaoxin, dan Guo Biyun, mengikuti dengan cermat. Setelah Ruyan Chen kembali ke gua, dia melihat ke belakang dengan ekspresi suram, "Kalian bertiga masuk," ucap dari Ruyan Chen. "Baik tuan muda," ucap dari 3 wanita itu. Setelah 3 wanita cantik melangkah ke rumah gua, Ruyan Chen melambaikan tangan kanannya, dan segera Ruyan Chen memasang penghalang kedap suara. "Tuan muda, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu marah lagi?" ucap dari Li Miao berkata dengan lembut, dan berjalan menuju Ruyan Chen dengan banyak gaya. "Itu Nangong Yukin yang jalang. Benar-benar tidak tahu malu," ucap dari Ruyan Chen. Setelah itu Ruyan Chen segera menamparkan pantat Li Miaoxin dan berteriak, "Pelacur, berikan tubuhmu padaku, kamu cepat terbaring di tanah," ucap dari Ruyan Chen. "Baik tuan," ucap dari Li Miaoxin mengedipkan mata seperti sutra, berbaring di depan Ruyan Chen. "Dan kalian berdua jalang, kalian juga sama," ucap dari Ruyan Chen memandang Pan Hanxing dan Guo Biyun. "Baik tuan," ucap dari 2 wanita itu, menghadapi penghinaan, kedua wanita itu sepertinya sudah terbiasa, memutarbalikkan sosok bangga mereka, mendatangi mereka, dan mulai membuka pakaian Ruyan Chen. "Kalian bertiga bajingan busuk, mulai sekarang, kamu akan berpura-pura seperti Nangong Yukin, layani aku dengan baik," ucap dari Ruyan Chen. Ruyan Chen membayangkan ketiga gadis itu sebagai Nangong Yukin, dan mulai mempermalukan dan merusak 3 wanita di rumah gua. Pada waktu yang sama, Nangong Yukin mengerutkan kening, dan melangkah keluar dari gua dengan banyak pemikiran, memandang Zhao Xiguang, Liu Danwen, Cao Xiong, dan Jiang Rou yang menjaga di luar gua, dan menginstruksikan, "Saya memiliki sesuatu untuk pergi keluar, kalian tunggu saya di sini," ucap dari Nangong Yukin. "Gadis suci, kemana kamu akan pergi? Kami akan menemanimu," ucap dari Jiang Rou dengan hormat. "Tidak perlu," ucap dari Nangong Yukin. Namun ketika Nangong Yukin mengorbankan perahu roh, Jiang Rou tiba-tiba berlutut, "Gadis suci, kepala istana menjelaskan, biarkan kami berempat menjagamu dengan ketat, di tanah abadi penuh bahaya, biarkan kami menemanimu," ucap dari Jiang Rou. "Ya, gadis suci," ucap dari Zhao Xiguang, Liu Danwen, dan Cao Xiong berlutut bersama dan setuju. Zhuge Yu menjelaskan bahwa jika terjadi apa-apa kepada Nangong Yukin, mereka berempat harus mati. Karena itu, mereka berempat memohon Nangong Yukin. Nangong Yukin menghela napas lega, dan berkata, "Bangun, jika saya tidak bisa keluar dari bahaya dalam menghadapi bahaya, Anda tidak akan bisa melindungi saya. Selain itu, saya tidak sedang mencari kekacauan, dan saya hanya ingin keluar dan bersantai. Karena itu, kalian tunggu di sini, jangan ikuti aku," ucap dari Nangong Yukin. Lalu setelah selesai berbicara, Nangong Yukin melesat pergi, rok Nangong Yukin berkibar, dan setelah menyapu ke arah perahu roh, Nangong Yukin mengendarai perahu roh ke udara, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap. Nangong Yukin mengendarai perahu roh harta karun tertinggi, sepanjang jalan terbang menuju puncak sepi 1.000.000 mil jauhnya. Ketika Nangong Yukin mengetahui dari mulut Qin Xin bahwa Tan Yun yang memberi tahu Zhuge Yu bagaimana cara menyelamatkannya, Nangong Yukin dalam keadaan kacau akhir-akhir ini dan sangat takut kehilangan Tan Yun. Nangong Yukin berpikir bahwa di puncak yang sepi, sebuah pedang menembus dada Tan Yun, dan bahwa naga guntur angin yang kuat mungkin menyerang Tan Yun. Pada saat ini, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kecemasan dan kepanikan. Ketika Nangong Yukin memikirkan kematian Tan Yun,
hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Dia tidak tahu sumber sakit hati dan kesedihan ini. Dia hanya tahu bahwa dia sangat peduli pada Tan Yun. Nangong Yukin hanya seperti itu setelah 3 hari panik dan cemas, ketika dia mengendarai perahu roh dan muncul di atas air terjun, melihat pemandangan di mana puncak gunung 10.000 kaki dan puncak soliter telah runtuh, dan kemudian melihat ke bawah pada jejak perang yang hancur, firasat buruk muncul secara spontan di hati pikiran Nangong Yukin. Nangong Yukin di perahu roh, tubuhnya yang halus sering bergetar, air mata mengaburkan pandangannya, dan Nangong Yukin berteriak, "Tan Yun, kamu pasti tidak akan mati." "Di mana kamu Tan Yun?" ucap dari Nangong Yukin berteriak. Nangong Yukin kini berada dalam ketakutan sambil menangis, dia melepaskan indera spiritualnya, menutupi area 480 mil di bawah, dengan hati-hati mencari jejak Tan Yun berulang kali. Tiba-tiba, Nangong Yukin menemukan sesuatu, dan tanpa menyeka air matanya, dia menyapu perahu roh, dan menemukan kepala naga guntur angin di puing-puing yang terbentuk setelah runtuhnya puncak yang sepi. Ketika Nangong Yukin mengetahui bahwa kepala naga telah retak dan pil iblis atribut angin bagian dalamnya diambil, ada sedikit kegembiraan di matanya yang berlinang air mata. "Tan Yun pasti tidak mati, Tan Yun pasti telah mengambil pil iblis itu," gumam dari Nangong Yukin di dalam hatinya. Kemudian, Nangong Yukin datang ke reruntuhan 100 mil jauhnya dan menemukan tubuh naga guntur. Dia juga memperhatikan bahwa pil iblis dalam Jiaoshan tipe guntur juga hilang. Dia menemukan jejak kaki di tanah yang basah. Dilihat dari ukuran jejak kaki, itu ditinggalkan oleh seorang pria dan seorang wanita. Ini pasti jejak kaki Tan Yun dan Gongsun Ruoxi. "Bagus, Tan Yun tidak mati, Tan Yun baik-baik saja," ucap dari Nangong Yukin berseru kegirangan. Setelah merasa lega dan tenang, Nangong Yukin duduk sendirian di atas kerikil dengan ekspresi melankolis. Nangong Yukin berkata pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. "Ketika saya melihatnya dengan wanita lain selama kompetisi 4 seni, saya akan merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah saya cemburu pada wanita yang berbicara dan tertawa dengannya. Ketika saya melawannya dan saya menyakitinya, dan serangan jantungku akan pecah, melukai tubuhnya, tetapi sakit di hatiku. Aku berada dalam formasi pedang yang dia atur, dan pria yang sedang berbaring terluka parah olehku saat itu, dia menangis, ternyata dia menangis bukan halusinasiku, itu benar-benar adalah tangisannya ketika dia melihat bahwa aku akan mati. Dan juga, aku menikamnya di puncak sepi beberapa hari yang lalu, dan aku merasa tertekan. Aku melihatnya memperlakukanku dengan mata acuh tak acuh, aku akan sedih. Apa sebenarnya kasih sayangku padanya? Apakah itu cinta? Atau, aku dan kehidupan masa lalunya dan kehidupan sekarang, saling mencintai?" Ucap dari Nangong Yukin berbisik pada dirinya sendiri, lalu mengerutkan bibirnya, air mata tidak bisa berhenti menetes, lalu setelah itu, Nangong Yukin berkata dengan tegas. "Aku bersumpah demi Nangong Yukin, aku harus menemukan jawabannya," ucap dari Nangong Yukin. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun, Mu Mengyi, dan Sue Zian menginjak pedang terbang dan berada 500 km jauhnya dari pintu masuk Gat Burying Abyss, Tan Yun yang terselubung dalam radius 500 km melalui kesadaran spiritual, tiba-tiba mengerutkan kening dan wajahnya berubah. "Tan Yun, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu?" ucap dari Mu Mengyi mengerutkan kening ringan dan bertanya dengan suara rendah. "Ya, saudara ipar, apa yang terjadi?" ucap dari Sue Zian menginjak pedang terbang. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Di pintu masuk ke jurang Dewa Pemakaman, para murid dari sekte kita telah disergap oleh para murid sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi. Sekarang 78 orang telah meninggal, hanya Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Bai Lilong, mereka semua terluka, dan mereka masih berjuang mati-matian," ucap dari Tan Yun. "Apa?" Mu Mengji membeku di dalam hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Qingxuan dan keempatnya semuanya adalah jenius dari garis keturunan jiwa kuno, dan mereka bukan tandingan murid sekte abadi-abadi atau istana jiwa abadi," ucap dari Mu Mengyi sambil mengerutkan kening.
Indera spiritual Mu Mengyi dan Sue Zian tidak sekuat Tan Yun, jadi mereka tidak bisa mengintip pemandangannya, 500 mil jauhnya melalui indera spiritual mereka, jadi mereka hanya bisa bertanya pada Tan Yun. Ya, Tan Yun mengendalikan kesadaran spiritual yang sebanding dengan tingkat ketiga penyempurnaan jiwa, dan dengan hati-hati menutupi pintu masuk ke jurang dewa pemakaman, dan berkata dengan jujur. Ada 2 murid laki-laki di Istana Jiwa Abadi, dan seorang murid laki-laki dari Sekte Abadi-Abadi. Kekuatannya sangat kuat, dan sekarang mereka bertiga berada di atas angin melawan 4 Xiao King Xuan. Seiring berjalannya, paling lama setengah jam, 4 Xiao King Xuan akan lebih beruntung, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, Mu Mengyi berkata dengan ragu-ragu, Tan Yun, apakah Anda ingin menyelamatkan mereka, ucap dari Mu Mengyi. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sue Zian berkata, apa yang harus diselamatkan, ucap dari Sue Zian. Pada saat itu, sebelum duel antara Xiao King Xuan dan aku dimulai, dia mengungkapkan kebaikannya pada saat pertempuran 9 divisi, jadi kita tidak bisa membiarkan kita mati begitu saja, kan, ucap dari Mu Mengyi. Oh, itu sebabnya tidak masalah jika kita menyelamatkannya. Aku mendengarkan kakak iparku, dia bilang dia akan menyelamatkannya, aku juga sama, ucap dari Sue Zian menyeringai. Tan Yun sedikit merenung, perselisihan antara 9 divisi sekte kita akan berakhir cepat atau lambat. Murid Mai, aku tidak berniat membunuhku sebelumnya, mereka dalam masalah, kita tidak bisa berdiri dan menonton saja, ucap dari Tan Yun. Untuk mencegah musuh mengetahui bahwa Tan Yun memiliki singa naga emas, Tan Yun tidak mendorong pria besar itu ke jurang dewa pemakaman, tetapi berlari menjauh dengan pedang terbangnya. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan, Sue Zian bertanya, kakak ipar, jika murid saya dari divisi 5 jiwa diserang, maukah Anda membantunya, ucap dari Sue Zian. Tidak, Tan Yun berkata dengan tegas, selama masa agung kompetisi 9 divisi, semua murid dari garis keturunan 5 jiwa ingin aku mati. Selama masa percobaan, aku tidak akan menyelamatkan semua murid dari garis keturunan jiwa suci, garis keturunan jiwa binatang, dan garis keturunan 5 jiwa. Tidak ada hubungannya dengan saya apakah mereka mati atau tidak, saya tidak mengambil inisiatif untuk membunuh mereka, kepalaan mereka memerintahkan untuk membunuh saya dan mereka ingin saya menyelamatkan mereka, oh itu tidak mungkin, ucap dari Tan Yun. Oh. Sue Zian berbisik, kalau begitu aku mohon padamu untuk menyelamatkan mereka, ucap dari Sue Zian. Aku juga tidak akan menyelamatkan mereka, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, ketika dia melihat apa yang ingin dikatakan Sue Zian, wajahnya berubah serius. Aku bertekad untuk tidak melakukannya, untuk menyelamatkan mereka, sebaliknya, mereka pantas mati, dan juga, jika Anda memperlakukan saya sebagai saudara ipar Anda, jangan menanyakan pertanyaan seperti itu lagi. Pada saat kompetisi besar 9 divisi, saya terus berjuang, tuanmu, para tetuamu dari divisi 5 jiwa, memerintahkan murid-murid dari divisi 5 jiwa untuk menantang dan membunuhku. Zian, ada beberapa hal yang harus kuberitahukan padamu sebelumnya, termasuk Taois 5 jiwa, aku akan membunuh mereka semua dengan tanganku sendiri, ucap dari Tan Yun. Oh ya, aku mengerti, ucap dari Sue Zian sambil menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, di pintu masuk Gat Burial Abyss, di hutan dengan pohon-pohon yang patah, pedang ditembakkan langsung ke langit. 2 murid laki-laki di Istana Jiwa Abadi dan seorang pria dalam kostum Sekte Abadi-Abadi, mereka bertiga mengalahkan Xiao King Xuan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Bai Lilong Tian. Xiao King Xuan dan Sangguan Bing di antara 13 keindahan pintu dalam Huang Fu Shengzong. Sangguan Bingbing, pada saat ini, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan tubuhnya ditutupi dengan lusinan luka yang bisa dilihat jauh ke dalam tulang. Jun Buping dan Bai Lilong Tian, keduanya bahkan lebih buruk, tubuh mereka tidak utuh, tubuh mereka digulung dengan kekuatan kuno berwarna putih susu, dan mereka mati-matian melawan satu demi satu serangan kuat. 4 orang genting, memikirkan 78 teman sekelas yang mati, memenuhi mata mereka dengan air mata.
Mereka sedih, mereka membenci diri mereka sendiri, dan mereka gagal melindungi saudara dan saudari dari garis keturunan jiwa kuno. Pada saat ini, di sekitar hutan yang hancur, ada lebih dari 800 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Semua orang memegang berbagai senjata, membentuk pengepungan raksasa, mengelilingi 7 orang yang bertarung dengan sengit, menjadikan Xiao Qingxuan dan yang lainnya, tidak ada cara untuk pergi ke langit. Pada saat yang sama, para murid Sekte Abadi-Abadi menatap 2 murid laki-laki dari Istana Jiwa Abadi Jiwa yang menjadi semakin berani dalam pertempuran, dan mata mereka penuh kekaguman. Karena keduanya sangat kuat di sekte dalam Istana Jiwa Abadi, yang bernama Yuan Silang adalah yang kedua dan Jia Kuang adalah yang ketiga. Murid-murid dari Sekte Abadi-Abadi juga dengan bersemangat melihat King Yang Jiangqiu, yang merupakan yang paling kuat di Sekte Abadi-Abadi. Pada saat ini, Jiangqiu di King Yang, dengan seringai di wajahnya, tubuhnya seperti hantu, pergelangan tangannya berputar, dengan satu demi satu balok pedang menusuk, dengan kekuatannya sendiri, Jiang Junwuping dan Bai Lilongtian hanya bisa bertarung dan bertarung, tidak ada kekuatan untuk melawan. Di sisi lain, Yuan Silang memegang pedang besar, dan dengan kekosongan gemetar, dia menebas ke arah kepala Sangguan Bingbing. Sangguan Bingbing memegang pedang untuk memblokir, memuntahkan darah dari mulutnya, dan langsung mundur 10 kaki jauhnya. Sebelum Sangguan Bingbing bisa berdiri teguh, Yuan Silang sudah muncul di sisi Sangguan Bingbing, dan tangan kanannya meraih segenggam kebanggaan dan memukul di dada Sangguan Bingbing. Yuan Siluang berkata sambil tersenyum, "Hahaha, bagaimana rasanya enak," ucap dari Yuan Silang. Yuan Silang secara alami tidak akan membunuh Sangguan Bingbing. Dia akhirnya menangkap kecantikan seperti Sangguan Bingbing, bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu pedang. "Kamu tidak tahu malu," ucap dari Sangguan Bingbing, sambil mengeluarkan seteguk darah di mulutnya, wajah Sangguna Bingbing pucat, dan dia tiba-tiba menebas Yuan Silang dengan pedangnya. "Wosh! Haha, sayang, aku jelas punya gigi. Bagaimana bisa kamu bilang aku tidak punya gigi?" ucap dari Yuan Silang tersenyum mesum, sosoknya berkelebat, dan dia menamparkan pantat Sangguan Bingbing dengan telapak tangannya. "Buruk, tidak buruk. Si cantik kecil, aku berjanji untuk membiarkanmu merasakan rasa yang berkibar dan abadi nanti." "Ahahaha," ucap dari Yuan Silang. "Kamu kotor," Sangguan Bingbing menggertakkan giginya, "bahkan jika aku mati, aku tidak akan melakukannya," ucap dari Sangguan Bingbing. Cek punya kepribadian, aku suka, kecantikan kecil, kamu akan mati, tapi itu pasti kematian yang keren hahaha, ucap dari Yuan Silang berkata dengan senyum jahat. Pada saat ini, Jun Buping yang lolos dari pedang fatal, dan di sisi lain King Yang Jiangqiu memandang wanita yang dicintainya dan dianiaya dan dihina oleh Yuan Silang. Matanya merah, "Aku akan memotongmu dengan 1000 pedang," ucap dari Jun Buping. Dan setelah Jun Buping selesai berbicara, dia melompat dan mengarahkan pedang ke arah Yuan Silang. Namun ketika Jun Buping hendak menyerang Yuan Silang, tiba-tiba King Yang Jiangqiu berubah menjadi bayangan, dengan cahaya pedang, dia memblokir Jun Buping. "Jun Buping, Bai Lilongtian, lawanmu adalah aku, tidak ada dari kalian yang ingin menyelamatkan kedua gadis kecil itu," ucap dari King Yang Jiangqiu. Lalu setelah itu, Xiao Qingxuan lari dan datang dari sisi lain hutan, dan melihat Xiao Qingxuan, King Yang Jiang berkata, "Wow, Xiao Qingxuan ini adalah tubuh yang sangat indah," ucap dari Jiang Kuang. "Hahaha, kakak senior Jiang, kamu sangat kasar," ucap dari Yuan Siliang. Mendengar kata-kata itu, Bai Lilongtian tubuhnya bergetar karena marah. "Sudahlah biarkan aku yang mengurus Qingxuan," ucap dari Jiang Kuang. Di mata marah Bai Lilongtian ketika dia melihat hutan, telah meletakkan pedang di leher Xiao Qingxuan, dan tangan kirinya menghancurkan rok panjang Xiao Qingxuan, memperlihatkan pakaian dalam putihnya, bahunya, memperlihatkan bahu harum. "Bai Lilongtian, mengapa kamu begitu peduli padanya? Mungkinkah dia wanitamu? Melihat penampilanmu, memang seharusnya begitu. Sayang sekali. Ternyata dia sudah dicicipi olehmu terlebih dahulu." "Ya, tapi itu tidak masalah.
Aku tidak keberatan, ucap dari Jiang Kuang sambil tersenyum jahat. Mata Bailey Longtian benar-benar pecah, pada saat ini semua pikirannya tertuju pada Xiao Qingxuan, dan hatinya dipenuhi oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Pada saat Bailey Longtian fokus ke arah Xiao Qingxuan, Qingyang Jiangqiu mengambil kesempatan dan tiba-tiba muncul di atas kepala Bailey Longtian, dan menebas tubuh Bailey Longtian dengan pedangnya. Hati-hati Longtian, dalam teriakan panik Xiao Qingxuan, Bailey Longtian tidak bisa menghindar dengan tergesa-gesa, darah berceceran, dan seluruh lengan kanannya dipotong oleh Qingyang Jiangqiu. Xiao Qingxuan, yang dipegang oleh pisau tajam di lehernya, berteriak histeris, Longtian, tinggalkan aku sendiri. Cepat, ucap dari Xiao Qingxuan. Pada saat ini, Sangguan Bingbing, yang diejek dan dikejar oleh Yuan Silang, dengan air mata di matanya, dia tersedak dan mendesak, Jun Buping, bawa kakak Bailey untuk melarikan diri. Jangan pedulikan kami, jika tidak, kamu juga akan mati, ucap dari Sangguan Bingbing. Mendengar ini, Jun Buping bergetar, kepalanya dengan keras, menatap penuh kasih sayang. Melihat Sangguan Bingbing, dia berkata dengan tegas, aku tidak akan pergi. Kami ingin hidup bersama, jika kami mati bersama, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian, ucap dari Jun Buping. Bailey Longtian tersenyum sedih, sepasang mata penuh cinta, menatap Xiao Qingxuan, Qingxuan, cintaku padamu tidak akan berubah sampai aku mati. Aku tidak takut mati, ucap dari Bailey Longtian. Sangguan Bingbing menumpahkan emosi bergerak sambil menghindari serangan Yuan Silang, air matanya menetes. Jun Buping, kamu selalu ingin mendapatkan jawaban kan? Baiklah, biarkan aku memberitahumu, aku menyukaimu, aku selalu menyukaimu. Aku sangat menyesal tidak menerimamu lebih awal. Dengarkan aku, jika kamu benar-benar mencintaiku, larilah dengan kakak senior Bailey dan balas dendam padaku suatu hari nanti. Ayo pergi, cepat. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu sampai aku mati, ucap dari Sangguan Bingbing. Jia Kuang kini memegang pedangnya di leher Xiao Xingtian, dan memandang Bailey Longtian yang kehilangan lengan, dan menangis dengan sedih, Longtian, aku juga menyukaimu, jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan kembali padamu. Sekarang kamu pergi dengan Junior Jun, jika kamu tidak pergi, aku akan mati, ucap dari Xiao Xingtian. Pada saat ini, angin kencang mengacak-acak rambut panjang Jun Buping dan Bailey Longtian, dan meniup air mata tak berdaya keduanya, tetapi meniup kasih sayang yang dalam di mata dari mereka berdua yang takut kehilang wanita yang dicintainya. Jun Buping meraung sedih, kakak Bailey, ayo pergi bersama. Kita harus hidup untuk membalaskan dendam mereka, ucap dari Jun Buping. Ini sangat mengharukan, ini adalah pemandangan yang sangat menyentuh, ucap dari Qingyang Jiangqiu mencibir. Dan setelah itu, Qingyang berkata lagi, Jun Buping dan Bailey Longtian, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Sekarang, kalian tidak akan bisa melarikan diri, kalian harus tinggal, awasi wanitamu dengan mata kepala sendiri, dan sambut wanitamu di bawah selangkangan kami, hahaha, ucap dari Qingyang barbar. Pada saat ini, Jun Buping, Bailey Longtian, Sangguan Bingbing, Xiao Qingxuan, keempatnya putus asa. Namun, pada saat ini, sekelompok cahaya keemasan dengan pergelangan tangan tebal turun dari langit, dan langsung menyerah Qingyang Jiangqiu, mematahkan kaki dan lutut Qingyang Jiangqiu. Tidak, ucap dari Qingyang Jiangqiu, yang kehilangan dua kakinya, matanya terkoyak, dan berguling-guling dalam genangan darah saat berkabung. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.